Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya, channel seputar pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang asal mula Jepang menjajah wilayah Indonesia. Ini disampaikan untuk materi, baik materi di SMP maupun materi di SMA. Nah, latar belakang Jepang ke Indonesia pada waktu itu, ya, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada 7 Desember tahun 1941 di pelabuhan Pearl Harbor. Nah, Jepang pada waktu itu, ya, penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Serangan tersebut mampu menenggelamkan dan merusak 21 kapal armada Amerika Serikat dan menewaskan sekitar 2.403 tentara Amerika Serikat. Sementara 21 kapal ya yang tadi di armada Amerika Serikat ya, ini juga di dalamnya 1.178 orang mengalami luka-luka. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khususnya terjadinya Perang Dunia II. Lalu pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Jepang masuk ke Indonesia. Ya, pada tanggal 11 Januari tahun 1942, tentara Jepang Red Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kore yang berjumlah sekitar 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah Indonesia atau wilayah ini. Dalam pertempuran ya, ini Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 Koningjil Nederland Indies Lager atau yang disebut KNIL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Akhirnya pasukan KNIL menyerah pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian, Jepang pun mulai menguasai wilayah-wilayah di Balikpapan, terus Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Setelah itu, daerah luar Jawa juga dikuasai Jepang. Kemudian memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada bulan Februari ya sampai dengan Maret tahun 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret tahun 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau sekarang adalah Jawa Barat, dan Kragan atau Jawa Tengah. Pertempuran laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doman. Akhirnya tanggal 5 Maret tahun 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa, sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang.
Organisasi sosial bentukan Jepang di Indonesia. Ada 4 organisasi, yaitu Gerakan 3A, Pusat Tenaga Kerja atau Putra, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, dan Majelis Suro Muslimin atau Masyumi. Yang terakhir adalah Jawa Hokokai. Pada zaman kependudukan Jepang, telah banyak diciptakan dan didirikan organisasi-organisasi baru. Organisasi tersebut ada yang bersifat militer, non-militer, maupun semi-militer. Di antara beberapa organisasi bentukan Jepang, kita semua tentu familiar dengan namanya adalah Sei, Nendan, Gai Bodan, atau Putra. Ya. Pada dasarnya ada perbedaan antara perkembangan organisasi yang dibentuk oleh zaman Belanda atau kolonial Belanda dengan zaman Jepang. Perbedaan tersebut terletak pada anggota yang berperan aktif dalam organisasi. Apabila di masa Belanda organisasi diperkasai ya, dan digerakkan oleh rakyat Indonesia, di masa Jepang organisasi-organisasi tersebut merupakan bentuk prakarsa murni dari Jepang. Sehingga para penggerak Indonesia hanya bisa memanfaatkan hal ini untuk mempelajari kinerja dan membuat strategi kerjasama dengan Jepang dalam hal mencapai kemerdekaan. Gerakan yang pertama adalah Gerakan 3A, dibentuk pada tanggal 28 Maret tahun 1942. Gerakan 3A adalah sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia untuk menentang sekutu. Gerakan 3A ya sendiri bisa diartikan memiliki 3 semboyan besar. Ya, yakni semboyan Nippon adalah cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon pemimpin Asia. Namun adanya gerakan 3 ini tersebut justru tidak bertahan lama. Dikarenakan kurang mendapat simpati dari rakyat. Oleh karena itu, pergerakan tersebut diresmikan ya, gagal pada Desember tahun 1942. Yang kedua adalah Pusat Tenaga Kerja atau Putra. Ya, organisasi tersebut dibentuk atas dasar Pemuda Asia Raya yang dipimpin oleh Soekarjo Wirjo Pranoto. Setelah kegagalan gerakan 3A, lalu Jepang mulai membentuk suatu pergerakan baru dan mengajak para pemuda Indonesia untuk ikut terlibat dalam organisasi tersebut. Organisasi ini juga ternyata mendapat nasib yang sama, yaitu tidak mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Jepang akhirnya memutuskan untuk membubarkan organisasi ini. Yang berikutnya adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Nah, lain halnya dengan Belanda yang tidak mendukung organisasi Islam untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jepang sebaliknya, ya, meski hal itu dilakukan oleh Jepang hanya untuk memanfaatkan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan perang dunia, melawan sekutu. Ada beberapa tujuan MIAI saat itu, yaitu meliputi memberikan suatu hak yang penuh terhadap umat Islam untuk memperoleh kedudukan yang terhormat dan layak dalam masyarakat Indonesia. Mengharmoniskan suatu golongan Islam di tengah perkembangan zaman dan membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya bersama sekutu. Yang berikutnya adalah Jawa Hokokai. Ya, organisasi ini resmi dibuat pemerintah Jepang dan pusatnya berada di pimpinan organisasi Gunseikan. Jawa Hokokai juga mengangkat Insinyur Soekarno dan Hasyim Ashari sebagai penasehatnya. Kekalahan atas sekutu secara tidak langsung membuat Jepang merasa cemas akan situasinya. Menyusul hal itu, seorang jenderal bernama Kumagichi Harada
yang saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara ke-16 memutuskan untuk membuat suatu organisasi baru. Namanya adalah Jawa Poko Kai, yang diartikan sebagai Himpunan akan Kebaktian Masyarakat Jawa. Adapun beberapa program yang dilakukan oleh organisasi Jawa Poko Kai, yaitu rakyat harus mempunyai suatu sikap dan perasaan yang setia, bersungguh-sungguh, berperan aktif untuk mengabdi pada pemerintah Jepang. Semangat persaudaraan untuk memimpin adanya suatu tenaga yang dikembangkan, mempererat suatu rasa persatuan untuk membela kemerdekaan tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Organisasi yang berikutnya adalah organisasi semi militer Jepang. Ada 5 organisasi semi militer Jepang yang akan kita bahas, yaitu yang pertama Senendan, Keibodan, terus Heiho, Bujinkai, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Pada awalnya, militer Jepang mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sikap tokoh-tokoh nasionalisme seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta yang bersedia melakukan kerjasama dengan pihak Jepang. Padahal sebelum pada masa pemerintahan kolonial Belanda, mereka bersikap non-kooperatif. Ya. Untuk mendekati rakyat Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi di Indonesia dari lapisan pribumi dan para pemuda Indonesia yang memiliki tubuh sehat dan kuat diberi pendidikan militer. Tapi sebenarnya tujuan Jepang membuat semi militer ini ya itu adalah untuk kepentingan Jepang, ya, yaitu untuk menghadapi perang dunia II dan memenangkan perang Asia Pasifik melawan Sekutu. Organisasi yang pertama adalah Barisan Pemuda atau Sainendan. Sainendan ini atau juga disebut Korps Pemuda merupakan suatu organisasi yang terdiri dari anggota pemuda yang memiliki rentang usia dari 14 hingga 22 tahun. Tujuan dari organisasi ini adalah melatih, mendidik, dan membiasakan para pemuda untuk menjaga serta mempertahankan bangsanya. Organisasi ini difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Guna menyukseskan organisasi ini, Jepang mendirikan Seinen Kurenzo atau Lembaga Latihan Pemuda sebagai wadah untuk mencetak para kader pemimpin bagi Seinendan. Mereka diberi pelatihan militer, tapi pasukan ini hanya dijadikan sebagai pasukan cadangan dalam perang. Organisasi berikutnya adalah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Pembentukan Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi dilakukan pada tanggal 29 April tahun 1943 dengan tujuan apa? Untuk membantu polisi Jepang di Indonesia. Pembina Keibodan disebut Keimumbu. Di Sumatera, Keibodan disebut dengan Bobodan. Ya. Sedangkan di Kalimantan disebut dengan Sameo, Konen, Hoko, Gudan. Di lapisan penduduk Cina juga terbentuk organisasi-organisasi sejenis dengan nama Kayo Keibotai. Dalam melakukan perekrutannya, Keibodan berasal dari para pemuda Indonesia berusia 23 sampai 25 tahun. Dengan syarat utama menjadi anggota Keibodan adalah sehat secara fisik dan berkepribadian baik. Berikutnya adalah Heiho, organisasi Heiho atau Barisan Cadangan Prajurit. Ya. Ini Heiho atau Barisan Prajurit Cadangan merupakan pasukan militer bentukan Jepang yang anggotanya terdiri atas rakyat Indonesia yang dibentuk pada masa Perang Dunia II. Pembentukan pasukan Heiho dibentuk pada tanggal 2 September tahun 1942. Didasarkan pada instruksi Bagian Angkatan Darat, yaitu Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang, dan mulai menghimpun anggota pada tanggal 22 April tahun 1943.
Mulanya tujuan pembentukan Heiho ini adalah untuk membantu pekerjaan kaisar militer, ya, membantu pekerjaan kasar militer seperti membangun benteng dan parit pertahanan, mengawasi tawanan dan sebagainya. Nah, karena pertempuran yang terjadi semakin memanas, akhirnya Heiho dilatih dan diberi senjata untuk terus turut serta maju ke medan perang. Bahkan sampai daerah Morotai dan Burma. Nah, mendekati akhir kekuasaan Jepang di Indonesia, jumlah pasukan Heiho diduga sudah sampai sekitar 42.000 orang dan sebagian besar anggotanya berpusat di Pulau Jawa. Setelah Jepang tunduk pada Belanda, Heiho dibubarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang namanya PPKI dan separuh anggotanya dipindahkan ke Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Organisasi yang berikutnya adalah Fujinkai atau Barisan Wanita. Tujuannya pembentukan Fujinkai adalah untuk menolong Jepang memerangi pihak sekutu. Tidak hanya kaum laki-laki yang dikerahkan sebagai tenaga perang, ya, kaum perempuan ini juga berlaku bagi kaum wanita di Indonesia. Pembentukan Fujinkai terjadi pada Agustus tahun 1943 dengan anggotanya adalah wanita Indonesia berumur 15 tahun ke atas. Yang berikutnya organisasi ini adalah Pembela Tanah Air atau PETA. Pembela Tanah Air atau PETA merupakan satuan militer bentukan Jepang di Indonesia. PETA didirikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yakni 3 Oktober tahun 1943 didasarkan pada maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang dinyatakan oleh Letnan Jenderal Komaisi Harada yang merupakan Panglima Tentara ke-16. Pusat pelatihan pasukan PETA berada di lingkungan militer Bogor dengan nama Jawa Boegi Gyugun Kanbu, ya, Resen Tai. Ya, para tentara PETA memiliki peran yang penting dalam perang kemerdekaan Indonesia. Tokoh nasional yang pernah tergabung dalam PETA diantaranya adalah Presiden Soeharto ya, dan Jenderal Sudirman. Para veteran PETA telah menjadi penentu perkembangan dan kemajuan militer Indonesia. Di antaranya berperan dalam pembentukan PKR atau Badan Keamanan Rakyat. Ada TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Ya. Tentara Keselamatan Rakyat dan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Hingga terakhir ini namanya adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa PETA adalah salah satu asal-muasal kemunculan PKI. Yang berikutnya adalah pergerakan Romusa. Ya, Romusa adalah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, yakni pada tahun 1942 hingga 1945. Tujuan Jepang membentuk Romusa di Indonesia untuk persiapan Perang Asia Timur Raya serta memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Karena sadar bahwa posisinya dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya, Jepang dengan segala cara mengizinkan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam sebuah percakapan resmi, ya. Guna apa? Guna menarik simpati bangsa Indonesia. Kebanyakan Romusa adalah petani, ya. Dan sejak Oktober tahun 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Jumlah orang-orang yang menjadi Romusa tidak diketahui pasti perkiraannya, ya, yang ada bervariasi dari 4 hingga 10 juta. Dalam sidangnya yang pertama, Chou Sang-in mengusulkan beberapa syarat antara lain adalah supaya dibentuk badan-badan yang memotivasi rakyat Indonesia, ya, menjadi tenaga sukarela melalui kerjasama dengan bupati, wedana, terus camat, ya, dan kepala desa
untuk pengerahan tenaga kerja atau buruh sukarela di perusahaan-perusahaan bala tentara Jepang. Namun, dalam pelaksanaannya persyaratan yang disampaikan oleh Chong Sang-in itu diabaikan. Pada hakikatnya, mereka tidak lebih dari pekerja paksa. Seperti halnya di Yogyakarta, tepatnya di desa Timbulharjo, ya, Bantul. Pengerahan Romusa dilakukan oleh perangkat desa dengan cara mendatangi keluarga-keluarga yang memiliki tenaga potensial untuk dijadikan Romusa. Keluarga yang menolak, mereka takut-takuti akan dikucilkan. Jika anak yang diminta itu tidak berada di rumah, mereka biasanya mencari ke sawah dan kalau sudah ketemu dibawa secara paksa ke tempat pengerahan. Yang berikutnya, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Pemerasan sumber daya alam yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia bisa dipakai untuk mencapai cita-cita dan ambisi politiknya. Cara-cara tersebut antara lain adalah pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan peredaran sisa persediaan barang diperketat. Semua harta, benda, dan perusahaan perkebunan milik orang Belanda ya, disita dan beberapa perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transport langsung dikuasai oleh pemerintah Jepang. Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan gina. Jepang juga melancarkan kampanye penyerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. Kampanye ini menjadi tugas Jawa Hokokai dan instansi lainnya. Jenis perkebunan yang tidak berguna dibatasi, dimusnahkan, dan diganti dengan tanaman bahan makanan seperti teh, kopi, tembakau yang diganti oleh tebu ya untuk pembuatan gula. Adanya peraturan pembatasan dan penguasaan alat produksi oleh pemerintah. Rakyat dibebani dengan pekerjaan tambahan yang bersifat wajib seperti menanam pohon jarak yang bisa digunakan untuk pelumas pesawat terbang dan senjata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tentang Jepang ke Indonesia, penjajahan Jepang di Indonesia, materinya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.